Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kinerja, kita jumpa lagi dalam serial Kinerja Membaca. Kali ini kita akan membahas tentang data iklim. Saya beri judul Data Iklim untuk Kinerja Bangunan, Pengumpulan dan Penggunaannya, dan saya beri catatan bagian pertama. Bagian pertama ini kita lakukan dalam serial Kinerja Membaca, tapi bagian keduanya mungkin harus menjadi sebuah kuliah karena akan jauh lebih panjang ya. Kinerja Membaca saya batasi tidak lebih dari sekitar 20 menit atau setengah jam saja ya, paling lama. Jadi kita akan melihat sumber data iklim apa saja, dan kemudian kita akan lihat perbedaan antara data iklim aktual dan data iklim tipikal. Dan terakhir kita akan bahas apa itu EPW, ya, Energy Plus Weather Data, yang banyak kita download dan gunakan untuk simulasi energi bangunan. Nah, pengolahan datanya di bagian kedua itu akan cukup panjang saya pikir, dan sejauh ini saya bisa melihat ada 4 topik ya, yaitu klasifikasi iklim, dan kita nanti akan bahas degree days, bagaimana menghitung ya, CDD dan HDD, menghitung ya, jadi kita nanti hands on, dan juga menghitung design condition. Gimana caranya kita menghitung design condition gitu ya, apa itu 0,4%, apa itu 1%, 2%, dan seterusnya. Dan ada istilah DB, MC, WB ya, dry bulb, mean coincident wet bulb. Apa itu ya, nanti kita akan lihat definisinya satu persatu. Dan kemudian yang sangat penting, tetapi mungkin tidak terlalu relevan buat kebanyakan orang, ya, adalah perhitungan radiasi matahari ketika data radiasi tidak ada. Ini terutama bagi mereka yang ingin membuat sendiri data iklimnya ya. Gitu. Jadi di bagian pertama ini saya hanya ingin memberikan sebuah overview data itu kita dapatkan dari mana saja. Dan bagaimana kita mendownloadnya ya, tuh. Baik, sumber data di Indonesia ini kita harus mulai dari BMKG ya, badan atau institusi pemerintah yang ditugaskan untuk menekuni bidang termasuk bidang iklim ya, meteorologi. Dan kemudian ada NOAA, ini badan BMKG-nya Amerika, ya. Dan ada sebuah website Wunderground, Weather Underground, ya. Nanti kita lihat isinya apa saja. Dan yang terakhir adalah climate.onebuilding.org. Yang terakhir ini adalah sebuah situs yang ditujukan untuk mendistribusikan file EPW, ya, yang digunakan untuk digunakan untuk melakukan simulasi kinerja bangunan. Ya. Kita mulai dari BMKG ya. Saya langsung mulai dari websitenya. Permasalahan utama dari BMKG itu adalah bahwa data iklim itu termasuk sesuatu yang dikenakan ada harganya, ada nilai rupiahnya. Istilahnya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ya. Itu sehingga kalau kita melihat di situ itu ada ada harganya ya, data-data iklim dan juga data-data lain. Ini ada banyak ya yang bisa kita dapatkan dari BMKG. Nah, tapi kalau ini barusan saya mencari di Google, ada nggak kemungkinan mendapatkan pembebasan ya, tarif itu? Ternyata ada nih sebuah website ya, saya nggak tahu nih, tapi saya nggak mau lama-lama di sini, iklannya banyak sekali. Prosedur mendapatkan data iklim BMKG dengan tarif Rp0. Ada beberapa alasan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada komitmen internasional, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, pertahanan keamanan,
atau kerjasama BMKG dengan Pemda atau pemerintah pusat ya. Kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial. Ini yang terakhir ini, yang nomor 7, membuka peluang semua peneliti dan dosen bisa mendapatkan data BMKG 0 rupiah. Nah, jadi bisa itu ya mendapatkannya. Bagaimana datanya? Ya. Nah, ini kita lihat ya. Data BMKG, saya kebetulan di beberapa tahun yang lalu pernah mengerjakan sebuah penelitian dan termasuk bekerja sama ya dengan BMKG, dan kami diberikan beberapa data dari beberapa weather station. Ya. Tujuannya tentunya kita ingin membuat data yang bisa digunakan untuk simulasi kinerja bangunan. Itu. Nah, ini kami diberikan data dari Jakarta, stasiun kecil ya, Pondok Betung, Makassar, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. Gitu. Nah, yang di sini, di kolom ini adalah berbagai parameter yang digunakan selama simulasi energi bangunan. Ya, jadi kita melihat kecocokan ya, kecocokan antara data yang diberikan dengan parameter-parameter yang digunakan oleh simulasi energi. Gitu. Nah, dari sini kita lihat bahwa kalau dari datanya ya, availability datanya, data dari Makassar dan Yogyakarta itu yang termasuk yang paling bagus ya datanya. Ini zaman dulu ya, tahun 2016 saya mengerjakan ini, dan data yang diberikan juga tahun 2003 sampai tahun 2010, beda-beda ya. Nah, itu jenis datanya ya. Nah, tapi ada perbedaan juga dengan sampling frekuensi. Jadi perlu diperhatikan juga, data-datanya itu tidak semuanya per jam, data per jam. Padahal kalau untuk simulasi kita memerlukan data setiap jam. Nah, seperti misalnya data dari Pondok Betung, ini data yang diberikan adalah sifatnya daily, harian. Jadi kalau temperatur yang diberikan adalah temperatur rata-rata, temperatur maksimum, temperatur minimum. Itu saja yang diberikan. Sementara untuk simulasi kita memerlukan data tiap jam. Dan ada juga yang berbeda. Misalnya kalau untuk temperatur setiap jam, dan untuk radiasi matahari itu lebih detail. Nah, itu bisa saja setiap setengah jam ya. Bisa saja seperti itu. Nah, itu jadi kesimpulannya memang kalau memang datanya diberikan kepada kita bisa membuat sebuah data yang cukup bagus lah kualitasnya ya. Tetapi tentunya tidak semua weather station memiliki data dengan kelengkapan parameter yang sama ya, dan tidak dalam frekuensi yang sama gitu. Itu permasalahannya ya dengan data dari BMKG ini. Contohnya ini saya ambilkan contoh data solar radiation dari Medan ya, dan ini juga menunjukkan betapa data ini nggak bisa digunakan untuk simulasi kinerja bangunan. Ini adalah solar radiation untuk Medan. Datanya adalah daily ya, artinya di sini ada bulan Januari sampai Desember, dan ke bawahnya sini adalah tanggal. Jadi satu hari ada satu data saja ya. Ini solar radiation ya, dan ini sebenarnya datanya satuannya adalah jam. Jadi yang dicatat adalah pada hari itu berapa jam terjadinya radiasi matahari. Matahari itu bersinar berapa jam. Buat simulasi energi bangunan ini tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan ya. Tetapi data ini penting buat data pertanian
Ya, jadi sehingga di berbagai bidang teknologi ya atau bidang saintifik memerlukan jenis dan format data yang berbeda-beda. Gitu. Jadi perhatikan nanti ketika BMKG mengatakan bahwa ada data radiasinya, ya. Nah, data radiasi yang seperti apa yang ada? Jangan-jangan nanti data radiasi yang digunakan untuk pertanian itu berbeda sekali, ya, dengan apa yang kita perlukan dalam dunia kinerja bangunan. Itu tentang BMKG ya. Nah, saya ingin kembali ke sini, gitu ya. Di sini disebutkan komitmen internasional ya. BMKG itu ketika memiliki komitmen internasional untuk setor data ya, bukan cuma BMKG tapi semua badan meteorologi dari seluruh dunia itu akan setor data ke WMO, Badan Meteorologi Dunia ya, World Meteorological Organization. Jadi itu dilakukan secara sukarela ya, dan gratis sifatnya. Nah, yang bertindak sebagai archiving agent untuk WMO adalah NOAA. BMKG-nya Amerika. Nah, sehingga dari Amerika, ya dari NOAA, kita bisa mendapatkan data Indonesia. Ya, silakan dicari. Ini kata kuncinya adalah ISD ya, Integrated Surface Database. Ketik saja NOAA, N-O-O-A, ISD. Nanti akan ada halaman ini. Dan kalau kita launch, klik di sini launch data access, kita bisa melihat interface yang kurang lebih seperti ini. Dan kalau di sini kita masukkan misalnya Jakarta, ya, kita lihat muncul banyak pilihan. Dan kalau kita klik, dia akan muncul banyak ini ya, banyak pilihan. Di sini dari Halim. Dan tahun 95, jadi bisa diklik, di-download, dan di sini ada yang lain dari Jakarta Observatory, ya, itu Observatorium Jakarta di TIM ya, Taman Ismail Marzuki. Bisa diklik, nanti juga ada caranya bagaimana mengklik ini bulk download ya, diklik semuanya supaya sekaligus di-download jadi satu. Dan nanti kita berikan alamat email kita, nanti kita akan diberikan tautan untuk mendownload itu. Ya. Saya pernah mengunduh dari banyak kota ya, weather station untuk data-data ini. Cukup lengkap ya. Ini kalau kita lihat data NOAA ya, misalnya suhu udara Bandung ya. Udara Bandung. Ini saya download dari NOAA yang kalau puluhan tahun itu bisa ratusan mega ya, ratusan megabyte itu di download. Nah, ini sebenarnya kolomnya banyak, tapi ini kolomnya udah saya potong dan hanya menyisakan kolom temperatur saja. Nah, ini kita lihat di sini datanya dari tahun 50-an. Ya, saya scroll ke bawah sampai mungkin tahun 70-an ya, supaya bisa lebih lengkap, atau belakangan yang tahun 2009 itu ya. Ini juga tidak lengkap ya. Ini kurang lengkap ya datanya ya, kita lihat ya. Kebanyakan datanya itu terpotong hariannya ya. Terpotong. Nah, ini kita lihat ini data yang kurang lebih paling lengkap ini tahun 82 Desember tanggal 20. Ya. Ini cuman ada 4 data. 1 2 3 4. Jadi satu hari cuman ada 4 data ya. Nah, ini yang mungkin menjadi masalah ya. Bahwa terkadang yang direkam itu sedikit sekali. Oh, ini yang cukup lengkap ini Desember tanggal 28 nih. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Kita lihat di sini dari jam 03, jam 6 pagi, 9, 18, 21. Jadi setiap 3 jam merekamnya itu. Ya, setiap 3 jam. Jadi ada 8 data kalau lengkap ya. Kalau lengkap selama 1 hari itu ada 8 data. Gitu.
itu bukan karena disensor oleh WMO atau oleh NOAA, bukan. Tapi yang available dari BMKG-nya sendiri itu memang hanya setiap 3 jam. Dan kalau sekarang kita ke situs melihat datanya BMKG, itu memang adanya setiap 3 jam ya, yang terekam untuk Bandara Hussein Sastranegara di Bandung. Ya. Itu kurang lebih apa yang bisa kita dapatkan. Silahkan dicoba sendiri untuk mendownload data dari Jakarta misalnya, dari Halim, itu lebih lengkap. Ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah data Wunderground. Ya, Wunderground itu silakan diketik Wunderground, dan kalau kita masukkan di sini Jakarta ya, maka dia akan keluar banyak gitu ya. Kalau kita mengklik yang city, maka itu adalah tiap kota biasanya diarahkan ke airport yang terdekat. Kalau East Jakarta itu ke Halim. Kemudian di bawahnya ada PWS. PWS itu Personal Weather Station, baik yang dimiliki oleh personal ataupun oleh institusi. Tapi ini dibuat available lewat internet sehingga bisa disedot oleh Wunderground ini dan ditayangkan di sini. Ya. Nah ini saya pilih Halim datanya ya. Ini kalau saya pindah ke data tanggal 20 misalnya ya. Data tanggal 20 itu kita lihat apakah akan keluar ya. Nah itu kita akan lihat bahwa datanya itu available dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore ya. Itulah yang ada ya. Jadi kita bisa dengan mudah mendownload ini. Dan saya pernah mendownload ini data untuk misalnya ini WIII, ini adalah Cengkareng ya, Soekarno-Hatta Airport. Itu sekitar 39 megabyte datanya. Kita lihat nanti seperti apa ya datanya. Itu cukup besar ya. Loadingnya juga cukup lama ini. Komputernya agak lemot karena ikut merekam acara ini ya. Nah ini kita lihat datanya itu dari tahun 98 sampai kalau tidak salah tahun 2000 berapa itu? 2014 ya. Jadi cukup lama datanya ya. Ada banyak barisnya juga, sekitar 240.000 baris ya, 240.000 baris data dari tahun 98 setiap jam sampai 2014 ya. Ini bisa kita download. Kita lihat ada temperaturenya, ada dew point, humidity, bentuknya adalah kurang lebih seperti ini. Ini kita dapatkan dari data Weather Underground tadi ya. Apakah sama dengan data BMKG? Ya sama. Apakah sama dengan data BMKG yang di-download dari NOAA? Sama. Ya, nanti masalah kemudahan aja sih. Ya, masalah kemudahan aja bagaimana menyatakannya ya. Dan dia kalau data Wunderground yang dari airport itu biasanya disertakan data metar ya. Full data metar. Data metar itu adalah data yang diberikan kepada pilot sebelum dia take off ya. Dan ini formatnya, ini bahasanya bahasa istilah pilot ya. Jadi kalau kita nggak paham melihat itu, tapi kalau pilot dia paham. Nah, jadi dari data metar ini juga kita bisa melakukan analisis yang macam-macam ya tentang kondisi iklim di Jakarta ketika itu ya. Karena di dalam data metar itu ada ketinggian awan, jenis-jenis awan, dan itu tidak ada dalam format data iklim yang lain. Ya. Itu yang saya pikir perlu ini. Dan itu hanya ada bisa didapatkan melalui Wunderground. Ya. Itu dari Weather Underground ya. Jadi
bagaimana caranya mendownload data ini, ya? Harus pakai script, ya, harus pakai script. Jadi tidak ada Wonderground, datanya itu tidak ada tautan yang bisa diklik untuk mendownload semuanya karena mereka hidup dari iklan, ya, websitenya itu. Jadi kita harus ngeklik satu-satu supaya bisa mendownload gitu. Tapi itu mudah kalau mahasiswa-mahasiswa yang jago coding itu mudah untuk mengambil bagian ini dan mendownloadnya, gitu ya. Jadi saya punya script yang akan mendownload data itu dan itu sudah saya lakukan, saya gunakan untuk mendownload sekian banyak kotak. Ya. Itu Weather Underground, dan yang terakhir adalah climate1building.org. Indonesia itu ada di Southwest Pacific, region 5, ya. Ini diklik di sini, Southwest Pacific, kita ada di Indonesia di sini. Nah, di sini itu ada banyak sekali data untuk berbagai pulau di Indonesia. Jawa, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, Sumatera, ya. Jadi udah ratusan lah, ya, jumlah titik, ya, lokasi yang bisa kita download, dan di situ ada data yang bisa langsung digunakan untuk melakukan simulasi energi bangunan, ya. Nah, data yang kita download itu adalah data EPW. Saya harus bicara dulu tentang setelah sumber data, ya, saya harus bicara dulu tentang jenis data. Ya, jenis data itu ada jenis data tahun aktual dan jenis data tahun tipikal. Jadi yang kita download dari sumbernya langsung itu tahun aktual, artinya tahunnya merujuk kepada saat itu juga, gitu. Kalau dibilang 1 Desember tahun 1980, ya itu 1 Desember 1980, ya. Jadi memang data aktualnya, gitu. Nah, tapi ada jenis data lain, yaitu data tahun tipikal, ya, atau istilahnya adalah TMY. Ini American, ya. Kalau di British ada istilah lain yang kurang lebih mirip lah konsepnya. Jadi ada TMY, ada TMY 1, dan sekarang ada TMY 3. Ya. Silakan di-download, ini available for free. Kalau mau membuat sendiri data TMY, bagaimana caranya? Apa itu TMY? TMY itu adalah Typical Meteorological Year. Jadi tahun tipikal, tahun meteorologi tipikal, ya. Dan ini dia merepresentasikan kondisi median iklim. Jadi ibaratnya gini, bukan tahun yang panas, bukan tahun yang dingin. Dia tengah-tengah, mediannya, ya. Sehingga itu disebut tipikal. Nah, tetapi tipikalnya itu apa yang diprioritaskan? Apakah suhu atau kecepatan angin atau radiasi matahari? Kan beda-beda, ya, beda-beda itunya. Nah, sehingga perhitungannya sebenarnya tidak sesederhana di rata-rata semua atau dicari mediannya semua setiap kolom, parameternya apa saja, cari mediannya setiap kolom, bukan itu, gitu. Tapi ada prosedurnya di mana semuanya itu berinteraksi, berbagai parameter itu berinteraksi dan diberi bobot. Nah, ini bobotnya, misalnya dry bulb temperature, maksimumnya dikasih bobot 1/20, minimumnya 1/20, ya. Tapi global radiation bobotnya 5/20. Jadi ada berbagai bobot, ya, yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan ranking, gitu. Bulan Januari misalnya, ini contohnya, ya.
Jadi tahun tipikal itu bisa datanya dari berbagai tahun. Datanya biasanya kalau untuk membuat TMY itu datanya 30 tahun. Ya. Jadi misalnya untuk data dari tahun 98 sampai 2005, misalnya ini hampir 20 tahun ya. Ya, 10 tahun lah. Berapa ini? 7 tahun ya. 7 tahun. Jadi ada beberapa mazhab, ada 2 mazhab di pembuatan TMY itu, ada yang 7 tahun, ada yang 30 tahun. Ya. Nah, tapi in any case, misalnya untuk Januari, datanya bisa datang dari tahun 2000. Tapi untuk Februari dari tahun 2003 misalnya. Untuk Maret tahun 99. Jadi bisa macam-macam. Ya, itu tergantung nanti pembobotannya, menangnya siapa yang menang. Jadi dari berbagai tahun itu. Ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Datanya TMY tersedia, ya, data TMY-nya tersedia, silahkan dicari. TMY itu yang membangun prosedurnya adalah NREL, National Renewable Energy Laboratory di Amerika. Buku yang tadi ini bisa di-download, silahkan di-download. Tapi kita biasanya mendapatkan data TMY itu dari EPW. Nah, jadi EPW itu sebenarnya bukan jenis data. Jadi jangan bilang, kasih saya file EPW dong untuk ini. Itu meaningless ya, meaningless. Karena EPW itu hanya format penulisan data. Ya, energi EPW itu format penulisan data, penyusunan kolom sebenarnya, agar bisa terbaca oleh Energy Plus. Itu saja sebenarnya EPW. Tapi kontennya bisa macam-macam, bisa AMY, bisa Actual Meteorological Year, data iklim aktual, bisa. Atau bisa data iklim tipikal, bisa juga. Gitu. Nah, EPW itu hanya format penulisan kolom. Bagaimana dia penulisannya? Kita lihat ya, EPW. Nah, nih. Kita lihat ya, EPW itu dia kurang lebih seperti ini. Ini istilahnya Energy Plus ya, tapi kalau kita melihat ke bawah, ya, ini di sini akan jelas sekali bahwa apa saja isi dari file EPW. Ya. Nah, pertama, oh ya, ini saya buka dulu yang tadi ya. Jadi kalau kita download dari website yang tadi, saya sudah mendownload ini Jakarta Halim Perdana Kusuma. Ya. Saya download dan saya buka file EPW-nya. Saya buka file EPW-nya di Notepad++. Jadi teks ya, file teks. Jadi kita lihat di sini 8 baris pertama dia berisi berbagai data lain lah, ya. Termasuk data lokasi. Lokasi itu latitude, longitude-nya ada di mana. Ya. Baru mulai baris ke-9 itu berisi data. Baru berisi data. Nah, di sini kita lihat. Ini saya perkecil dikit ya. Datanya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita lihat dari sini, kolomnya itu pertama diawali dari month, day, hour, minute. Ya. Ada awalnya adalah year, month, day, hour, minute. Year, month, day, hour, minutes. Ya. Nah, setelah itu adalah data source uncertainty flags. Jadi yang panjang ini, yang nggak jelas ini adalah data source uncertainty flag. Ya, kita abaikan aja lah, gitu ya. Anggap aja datanya semua valid, gitu ya. Nah, baru setelah itu kolom berikutnya itu satu persatu disebutkan urutannya apa aja. Dry bulb temperature, dew point temperature, relative humidity, atmospheric station pressure, ya.
extraterrestrial horizontal radiation, dan seterusnya. Ini setiap kolom yang ada di sini satu persatu ya, dibatasi oleh koma ya. Ini dibatasi oleh koma. Ini adalah data yang disiapkan agar dibaca oleh Energy Plus. Ya, dan di sini kita lihat memang datanya itu, kalau kita melihat, kita pindah ke 31 Januari ya. Ini Januari tanggal 17. Kita lihat 31 Januari misalnya ya. Nah, dari sini. Perbatasan antara Januari dan Februari. Dan sini kita lihat jam 24. Ya. 31 Januari jam 24. Di sini Januari itu tahunnya 88. Tapi Februari dia tahunnya adalah 85. Itu. Jadi dari rentang data source ya, katakanlah yang 30 tahun itu, Februari, Januari dan bulan-bulan lain itu bisa datang dari tahun yang berbeda. Gitu. Tetapi setiap bulan itu merepresentasikan kondisi median, kondisi tipikal dari tahun itu. Bukan panas, bukan banyak hujan, bukan banyak solar radiation, tapi yang kondisinya tipikal. Ya. Nah, itu yang bisa kita lihat ya dari kondisi ini. Kita lihat dia bagaimana ya menyusunnya, dan di sini ada keterangan yang lebih deskriptif ya. Dry bulb temperature apa ya, kayak extraterrestrial horizontal radiation. Nah, ya. Nih, amount of solar radiation received on a normal surface that rays of the sun on top of atmosphere. Jadi kalau extraterrestrial itu ada bumi, di atasnya ada atmosfer. Nah, di atas atmosfer itu ya, itu datanya diminta itu. Nah, itu yang kita bisa lihat secara detail di sini bagaimana ya. Itu apalagi ya? Oh ya, kemudian di dalam file yang di-download itu ada file yang namanya stat ya. Ini berjudul, ini statistik biasa saja dan sangat intuitif ya. Silakan dilihat sendiri nanti. Dia ada lokasinya, elevation, ya ada elevationnya, ada standar pressure-nya berapa, dan kemudian ada cooling design condition ya, berbagai design condition, dan kemudian ada heating degree hours, cooling degree hours ya, dan berbagai parameter-parameter yang bisa kita gunakan untuk memberikan overview sebenarnya kondisi di Halim itu seperti apa sih ya. Baik, saya pikir itu ya sumber data. Balik ke presentasi. Ini sudah, saya pikir itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan nanti di bagian kedua itu saya akan merujuk kepada primbon ya dari banyak aspek dari kinerja bangunan itu yang merujuk kepada Esri Handbook ya. Jadi Fundamentals tahun 2021. Dan kita akan membahas klasifikasi iklim ya, degree days, CDD, HDD, dan design condition, serta perhitungan radiasi matahari ketika data radiasi tidak ada. Baik, sahabat kinerja sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai overview saja, sumber-sumber data dan jenis-jenis data iklim yang available buat kita. Buat mereka yang ingin membangun data iklimnya sendiri, jangan lupa ikuti bagian keduanya, tapi dalam sebuah kuliah yang lebih panjang. Sampai jumpa lagi, insya Allah dalam sesi-sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.